Manfaat generasi orang tua yang soleh, ibu yang soleh, bapak yang soleh itu juga akan dirasakan manfaatnya oleh anak-anak mereka 7 turunan. Ya, 7 turunan mendatang, 7 generasi mendatang juga akan merasakan manfaatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka. Akan memuliakan mereka. Sebagaimana di dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, mungkin Tunku Khalidin sendiri kan pernah membaca setiap malam kita baca surat Al-Kahfi. Wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shalihah. Nah, ketika Nabiullah Musa menuntut ilmu kepada Nabiullah Khidir, apa yang terjadi? Ada perilaku Nabiullah Khidir yang selalu ditanyakan oleh Nabi Musa. Pada akhirnya Nabiullah Khidir itu memberikan jawaban bahwa ketika beliau membangun satu tembok, tadi itu diterangkan kepada Nabi Musa bahwa di bawah tembok itu, di bawah bangunan itu ada harta anak yatim, di mana orang tuanya itu adalah orang tua yang soleh. Nah, para ulama tafsir memberikan keterangan bahwa yang dimaksud wakana abuhuma sholihah, bapak yang soleh, itu kakek moyangnya yang ketujuh, ke atas, maka otomatis Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka, anak-anak orang yang soleh, generasi anak-anak orang yang soleh ini sampai 7 turunan, 7 generasi. Nah, inilah manfaat agar kita membuat pribadi kita menjadi orang yang soleh. Siapa yang tidak kenal Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali? Ya, Imam Ghazali. Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, pengarang kitab yang terkenal, yang masyhur, Ihya Ulumuddin, yang menggabungkan seluruh ilmu yang ada di dalam kitab Ihya tersebut. Bahkan kita ngaji sama Syekhuna Abu setiap subuh, Rabu dan Kamis. Nah, apa yang membuat Imam Ghazali ini menjadi seorang ulama hebat? Oh, karena kecerdasannya. Ya betul, memang beliau cerdas. Memang beliau itu lihai, memang beliau itu pandai. Tetapi di balik kesuksesan dan keberkatan yang dicapai oleh Imam Ghazali tersebut, Tunku Khalidin, beliau punya bapak dulu. Bapak beliau itu bukan alim ternama, bukan orang masyhur, bukan alim, bukan ulama yang punya pondok pesantren. Hanya biasa-biasa. Orang biasa seperti kita. Orang biasa aja. Miyogdayo pukun urang jauh belang, urang jauh beli, urang biasa. Urang mekat mi barat. Ayahnya Imam Ghazali itu orang biasa, bukan ulama masyhur, bukan ulama yang punya pondok pesantren dan majelis taklim di mana-mana. Justru beliau, ayahnya Imam Ghazali ini adalah orang yang senang hadir majelis taklim. Suka hadir majelis taklim. Di mana ada majelis taklim para ulama, dia hadir. Ketika para ulama di hadapannya memberikan ceramah, memberikan pengajian, memberikan materi ilmu, ayahnya Imam Ghazali dalam majelis itu menangis. Menangis. Kenapa menangis? Karena ayahnya Imam Ghazali ini selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau dikaruniai dan dianugerahkan anak yang alim, cucu yang alim, generasi yang hebat, sebagaimana gurunya yang mengajarkan di hadapannya. Dia selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, sebagaimana guruku yang mengajarkanku ini terlihat cerdas, pandai, alim, fuqaha, maka jadikanlah anakku, cucuku, generasiku di masa yang akan datang menjadi orang yang alim juga. Maka walhasil, kesimpulannya apa? Jadilah dan lahirlah seorang Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali yang mampu menguasai berbagai macam disiplin ilmu.